ke sesi 2 di mana Mbak Aini akan menceritakan kesiapan Mbak Aini ketika Muhammad Ilham akan beranjak menuju dewasa ya Mbak Aini ya. Nah, itu seperti apa nanti? Jawaban-jawaban apa yang akan Mbak Aini berikan kepada Ilham? Yang pasti sih dia juga akan mengerti kondisi ataupun keadaan orang tua angkatnya ataupun orang tua asuhnya seperti apa. Oke. Dan saya tidak akan menutupi apapun itu keadaannya, dan saya akan menceritakan apa adanya, bahwasannya saya hanya sebagai orang tua asuh, Orang tua sambung ya, orang berarti tua ya? sambung. Oke. Ketika pertanyaan-pertanyaan itu Akan terlontar ya? akan terlontar, Oke. ya apapun yang akan terjadi ya pasti akan menjawab apa adanya gitu loh. Jadi saya Tanpa ada tidak ditutup-tutupin ya gitu ya, seperti itu tanpa ya, akan gitu. tanpa adanya saya tutup-tutupin bahwasannya saya mutlak orang tua sambung. Saya bukan mengakui, saya tidak akan menutupi kalau saya orang tua secara biologis itu tidak mungkin. Tapi kalau untuk orang tua sambung, orang tua angkat, ya mutlak itu saya orang tua angkat. Tapi kalau untuk orang tua biologis, saya tidak akan pernah Mengakui ya, gitu ya, mengatakan seperti itu kepada anak saya ketika beranjak dewasa gitu ya, seperti itu ya. Gitu. Berarti memang Mbak Aini ini sudah mempunyai apa ya, kayak semacam oke nih, ketika gue memutuskan untuk mengadopsi si Muhammad Ilham, gue akan ada di mana di masa sulit ya, dan mereka kata intinya mungkin seorang ibu akan merasa berat hati ya ketika menceritakan apa yang terjadi sebenarnya gitu. Satu, namanya manusia kan pasti kan amat sangat manusiawi sifat-sifatnya, ketika kasih sayangnya dia terhadap apalagi anak itu yang kita rawat dari kecil gitu. Ketika dia menanyakan asal usulnya gitu kan, apakah Mbak ini sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Satu. Kedua, tentunya itu memang suatu jawaban yang sangat dibutuhkan bagi si Muhammad Ilham ketika dewasa. Tapi dari sisi Mbak ini juga pasti ada sedikit goresan luka gitu kan, ya kan, seperti itu. Bisa cerita nggak seperti itu? Nanti akan kemungkinan yang akan terjadi ketika akan hal seperti itu. Ya udah pasti sih, maksudnya itu manusiawi, kekecewaan, sakit hati ataupun rasa Setelah bertahun-tahun ya. setelah bertahun-tahun. Tapi kita kembalikan lagi keikhlasan dari diri kita karena memang terlahir, maksudnya saya sendiri terlahir seperti ini. Apapun itu kedepannya yang akan terjadi, ya saya mencoba untuk ikhlas karena ya memang kenyataannya ataupun adanya seperti itu, ya kita harus legowo kalau kata orang Jawa bilang. Jadi ya udah, mau ngapain sih ditutup-tutupin gitu. Walaupun manusiawi ada rasa berat hati untuk mengucapkannya, itu ada rasa sakit ketika mengucapkan bahwa itu bukan anak biologis, tapi ya memang adanya seperti itu, yang mau digimanain lagi. Dan itu untuk saya pribadi, saya tidak bisa untuk menutupi apa yang sudah terjadi. Oke. Sekarang ini kan Muhammad Ilham sedang usianya menginjak 3 tahun ya, masih anak-anak ya. Balita Seperti itu kan. Mungkin di akhir sesi ini gitu kan, karena saya kan mungkin nggak akan panjang lebar, ada nggak pesan dan kesan, karena kan suatu media digital akan terekam baik gitu, dan bisa diputar-putar, bisa di-rewind sampai berpuluh-puluh tahun. Ketika nanti Muhammad Ilham melihat video ini, apa yang ingin Mbak Aini sampaikan? Silakan. Ngomong aja seolah-olah ini berpesan sama si Ilham. Apa seperti apa? Silakan. Pesan saya sih, setiap kali saya maksudnya ketika saya bercerita pada Tuhan, yeah. Terus bercerita mengobrol pada anak saya, bahkan bertiga dengan pasangan saya di tempat tidur, ketika mau tidur, saya berpesan, siapapun orang tua kamu, apapun orang tua kamu, inilah orang tua kamu yang apa adanya. Begitu. Jadi intinya silakan bicara seolah-olah Ilham menonton video ini. Iya, maksudnya apapun itu
siapapun ketika nanti yang kamu beranjak dewasa, kamu menonton video ini, mengetahui video ini, hal yang sebenarnya, yang sebenarnya siapapun orang tua kamu, apapun kamu orang harus terima. ya, inilah orang tua kamu, inilah apa adanya orang tua kamu. Jadi yang mengasuh, yang berjuang mati-matian untuk kamu, ya inilah orang tua kamu yang sebenarnya. Tapi saya tidak mengakui bahwasannya sayalah orang tua biologisnya, tapi orang tua sambung ataupun orang tua angkat, orang tua pengganti mutlak saya dengan pasangan saya. Karena terima kasih Mbak Eni. Ini bagi saya pribadi atau nanti teman-teman yang menonton video ini sangat inspiratif banget ya, bahwasannya love is no border ya. Cinta itu tidak berdasarkan berkotakan, bukan berdasarkan berkata-kata seks orientasi atau bagaimana. Berarti cinta itu murni dari hati. Yes, begitu kan gitu. Yang membuat cinta itu bisa dikatakan buta atau jelek ataupun buruk itu kan dari sudut pandangnya manusia itu sendiri. Tapi kalau manusia berpikiran jernih bahwasanya itu cinta diciptakan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta itu memang benar-benar dari ketulusan hati manusia. Setuju? Setuju. Oke, sepakat. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Thank you. Welcome. Yes.